فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Beliau kunyahnya siapa ya? Tak tahu ya. Ma yustafadu minal hadis. Faedah yang diambil dari hadis Abi Sa'id, hadis masalah apa itu? Kurma bagus dengan kurma yang buruk itu. Al-ula tahrimur ribal fadl bit tamar. Diharamkannya ribal fadl dengan kurma. Yaitu yang ini 1 sok, yang itu 2 sok. Ini haram. Walaupun jelas kita tahu kualitinya lain-lain. Tapi memang hukumnya khusus. Harus ukurannya sama. Bi an yuba'a ba'duhu bi ba'd. Dengan cara apa itu? Sebagiannya dijual untuk mendapatkan sebagian yang lain, barter. Tapi apa? Wa ahaduhuma aktsaru minal akhar. Dalam keadaan yang satu lebih banyak dari yang lain. Ini haram. Ini Rasulullah mengatakan ainur riba, betul-betul riba. Yang kedua, ustudillah bil hadis. Nah, ini ustudillah menunjukkan apa? Diperselisihkan dengan perselisihan yang agak nampak. Dipakai sebagai dengan hadis ini dijadikan sebagai dalil ala jawazi mas'alatil inah. Mas tentang apa? Bolehnya jual beli inah. Tapi apa? Tapi dibantah oleh Ibnul Qayyim dengan bantahan yang bagus di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in dan dalam kitab beliau Tahdhib Sunan Abi Dawud. Sebagian ulama menjadikan ini bolehnya bai'ul inah, dibantah oleh Ibnul Qayyim karena dalilnya khusus, dalil larangan bai'ul inah. Hadis apa itu? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan hadis yang ini, hadis Abi Sa'id, sama sekali tidak terkait dengan bai'ul inah. Walaupun polanya agak mirip-mirip saja. Yaitu apa? Transaksinya 2 orang. Tapi apa? Tujuannya adalah 2 transaksi. Kita tahu yang di sini Rasulullah mengajarkan apa? Mengajarkan jangan langsung engkau membeli kurma yang itu dengan kurma yang ini. Tapi apa? Beli dulu dengan duit. Lalu apa? Yaitu jual dulu dengan duit. Lalu duitnya itu baru engkau belikan kurma yang engkau inginkan. Lalu sebagian ulama mengatakan seperti yang saya sebutkan kemarin, apakah perlu melibatkan orang ketiga? Yaitu apa? Kita sebagai pemilik kurma yang buruk, kita jual kurma itu ke orang yang lain, lalu kita dapat duit, baru kita datang ke penjual kurma yang bagus. Jadi ada 3 orang. Ataukah boleh 2 orang saja? Baik. Yaitu apa? Kita menjual kurma yang buruk kepada orang itu juga, kepada si toke apa itu, kurma-kurma itu. Lalu si tokenya memberikan pada kita duit. Nah, dengan duit itu kita beli kurma yang kita inginkan dari toke yang sama, dari si penjual yang sama. Jadi cukup melibatkan 2 orang. Yang rajih boleh, tetapi tanpa ada niat tipu daya dan tanpa ada menyatukan jual beli tadi. Harus jual belinya lain-lain, walaupun orangnya sama, tapi harus selesai satu persatu. Nah, sebagian ulama, sebagian fuqaha mengatakan berarti ini sama aja dengan jual beli apa itu bai'ul inah, tidak melibatkan orang ketiga. Misalkan apa? Saya perlu duit 10.000 misalkan. Saya datang kepada pemilik harta. Saya bilang saya mau hutang 10.000. Pemilik harta mengatakan saya mau cari untung lah. Tapi nggak boleh kita langsung ya sudah saya kasih 10.000 tapi kembalinya adalah 12.000. Nah, ini ainur riba, ribal fadl. Riba jahiliyah, riba pola ketiga itu riba jahiliyah. Tapi caranya gini aja. Caranya berarti bagaimana? Ini, saya punya kira-kira apa yang harganya 10.000 ya? Tak tahu juga ya. Misalkan motorsikal yang cantik misalkan. Sudah, engkau wahai orang, maksudnya orang itu bilang pada saya, sudah, ini motor saya yang cantik ini Anda beli dengan harga 12.000 secara hutang. Ya sudah. Akhirnya apa? Motor itu saya pegang. Kemudian, tapi syaratnya apa? Anda jual lagi motor itu ke saya, kata si pemilik motor itu.
dengan harga 10.000 secara cash, secara kontan. Ya sudah, saya serahkan motor ini kepada Anda kembali, wahai pemilik motor, wahai pemilik harta. Langsung dia memberikan pada kita apa? 10.000. Jadi yang kita inginkan tercapai. Kita datang ke dia untuk apa sih? Cari duit 10.000 hutang. Cuma apa? Si pemilik harta dia untung nanti. Karena apa? Dia punya piutang 12.000, untung 2.000. Kalau ditanya oleh hakim, ini riba? Enggak riba, karena ini kita jual beli tadi. Dia yang jual beli, dia yang membeli motorsikal saya dengan harga 12.000 hutang. Lalu ternyata dia jual lagi ke saya. Bukan ternyata itu, Anda sudah merencanakan sejak awal. Ternyata itu menunjukkan apa? Tidak disangka-sangka. Tapi sejak awal sudah dibuat macam itu, diniatkan. Dengan apa? Dengan cara cash. Maka saya memang membeli motor dia itu. Kita tanya dulu, betulkah itu motor dia? Itu motor kamu lah. Kerennya aja belum sempat pindah, belum sempat ditukar nama, belum sempat apa. Tapi ini sekedar apa? Sekedar barang saja disusupkan di antara transaksi utang piutang, karena tujuannya adalah utang, bukan tujuannya barang di situ. Kita datang bukan untuk hutang motor, kita tak ingin motor, kita ingin duit. Tapi kenapa dia memasukkan dalam transaksi tadi motor? Sekedar apa? Sekedar bentuknya saja, bentuknya jual beli, tapi sebenarnya yang diinginkan adalah utang piutang duit. Baik. Maka Ibnul Qayyim mengatakan inilah yang disabdakan Rasulullah, yaitu apa? Idza tabayatum bil ainah. Asal dari inah adalah ainah, barang di situ. Niatnya adalah utang piutang, tapi ada barang dimasukkan di situ. Baik. Nah, kata si fakih tadi, sebenarnya boleh hutang jual beli dengan cara itu, karena hadis Abu Sa'id. Kita katakan seakan-akan hadis tadi terkait dengan ainah, padahal bukan. Ini case-nya lain. Kenapa? Sejak awal Bilal tidak menginginkan hutang kurma, betul-betul memang jual beli, niatnya jual beli. Sementara bai'ul ainah, niat penjual dan pembelinya itu, walaupun mengaku ini penjual ini pembeli, niatnya adalah utang piutang, bukan transaksi tabayuk, tapi apa? Tadayun. Cuma tipu daya saja. Jadi apa? Ini pendapat yang salah, dan itu memang membuka tipu daya terhadap syariat, membuka hilah. Betul-betul hadis Abu Sa'id ini terkait dengan memang niatnya jual beli. Sementara untuk bai'ul ainah, niatnya bukan jual beli tapi utang piutang. Cuma barangnya digunakan untuk menipu saja, menipu syariat. Baik. Nah, setelah kita tahu gambaran ini dan hakikatnya, kita kembali ke yang disebutkan oleh si pensyarahnya rahimahullah. Sebagian ulama berdalilkan dengan hadis Abu Sa'id tentang bolehnya jual beli ainah. Wahia an yabi asil atan nasi'ah. Caranya bagaimana? Yaitu si pemilik harta, dia menjual barang itu secara nasi'ah, secara utang, secara nasi'ah, pembayarannya nanti. Jual kepada siapa? Kepada saya tadi yang 10.000 itu, 12.000. Summa yashtariha, lalu si pemilik barang tadi membeli lagi minal mushtari, dari pembelinya yaitu saya, binaqdin, dengan cash, tapi apa? Aqalla min samanihal awal, tapi harganya lebih murah dari harga yang pertama. Dia jual ke kita 12.000 dengan hutang, lalu langsung dia beli kembali dengan cash dengan harga lebih murah yaitu 10.000. Jadi hakikatnya apa? Kita utang 12.000, dia untung 2.000 orang itu. Wa ya'til khilafu fi dzalik, dan akan datang pembahasan tentang perselisihan masalah ini, wa tahqiqu, perselisihan tentang masalah ini dan penelitiannya insyaallah taala. Dan beliau akan mengatakan nanti apa? Bahwasanya ini haram, dan memang haram. Yang ketiga, ustudilla bil hadis ala jawazi mas'alatit tawarruq. Didalilkan juga dengan hadis ini tentang bolehnya masalah tawarruq. Transaksi dengan apa? Yang terkait dengan nota. Nota kah? Dengan apa itu? Cash, bukan cash, apa namanya? Cek, cek, tamam. Wahia an yashtariya ma yusawi mi'ata riyal. Tapi ini agak panjang dan pembahasannya agak terperinci, ada kurang lebih 2 jilid pembahasan tentang ini. Kita akhirkan pada pertemuan hari Kamis insyaallah. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.